guys, halo 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 guys. Kembali lagi di channel saya. Ferdi ASMR. Very. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama kalian gara-gara aku jarang banget upload. Maaf banget ya. Tapi gak tahu kenapa subscriberku udah 400 aja. Serius aku gak nyangka banget. Makasih ya teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku mau baca dongeng lagi karena banyak banget yang request. Ini aku tunjukin nih. Tuh, tuh. Banyak kan? Jadi langsung aja kita lanjut ke part 2 baca dongeng sebelum tidur. Let's go. Oke, langsung aja ke judulnya dulu. Judulnya ini ada Legenda Timun Mas. Dongeng pengantar tidur. Langsung aja ke halaman pertama. Wadaw, apa nih? Ada naskah dan ilustrasi. Ikra Negara, editor Andy Genyo, layout Netrictium. Anjay, astagfirullahaladzim, keren banget, serius ini dah. Pokoknya langsung. Timun Mas. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo namanya, berarti ini Mbok Rondo ya adik-adik. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin, lagi pula sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Kasihan Mbok Rondo. Lanjut.
Hai Borondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji, kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Borondo. Cepat-cepat ia memeluk timun emas lalu membisikinya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Borondo keluar menemui raksasa itu. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil. Benar juga, baiklah 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah, ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Borondo. Borondo menghela napas lega. Kemudian dia masuk ke rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi, kata Borondo. 2 tahun kemudian, timun emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Borondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Wih, dan cantik sekali kamu, timun emas. Mirip Borondo. Lanjut. Pada suatu malam, ketika Borondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Borondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul. Bukit Gandul. Esok harinya, Borondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Buat apa itu? Aku nggak tahu. Borondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada timun emas. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Borondo. Terima kasih, Du. Terima kasih, Bo. Demikianlah hari pun berganti hari. Hingga pada suatu ketika Borondo sedang menjahit baju untuk timun emas. Tiba-tiba bumi bergoncang bertanda raksasa datang. Tuar, 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 tuar. Ham, 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 ham. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Borondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Oh, 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 mana timun emas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah lapar. Kata raksasa dengan suara menggelegar. Borondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, akan aku bawakan dia keluar, kata Borondo. Ia segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang petapa, kemudian diberikan kepada timun emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Boro. Timun emas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan petapa. Kau masih ingat bukan?
bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Mas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. Walau lari ke ujung dunia, walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa. Ini si Borodo ngasih apa tadi ya? Dari petapa itu pokoknya. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan pemberian sang bertapa. Ia mengambil segenggam biji timun lalu timun dalam bungkusan. Cepat ia taburkan biji mentimun itu di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat buahnya. Wow, dia melempar. Timun Mas akan dibawa oleh si raksasa. Tidak, langsung lempar. Set, 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 set. Set, 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 set. Lanjut. Besar raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku, kata si raksasa. Sejenak ia menatap Timun Mas yang terus berlari kencang menjauhinya. Hehehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Asik makan je. Ini Timun Mas kejarlah, asik makan je. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkap gadis kecil itu. Wadaw, mulai murka adik-adik. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Mas. Buset, sampai renang aja dia, gak perlu berenang, dia tinggal jalan doang. Timun Mas ketakutan, lalu ia mengambil jarum dan kayu bambu yang dipotong kecil-kecil. Di saat yang kritis, Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ya, sakit deh kakinya. Raksasa. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu terus mengejar Timun Mas. Hai Timun Mas, jangan harap kau bisa lolos. Seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku ditangkap. Timun Mas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian petapa yang tinggal 2 itu, isinya garam dan terasi.
si itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun Mas, tolong aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta balas kasihan. Loh, tapi kok dia senyum ah? Aneh. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini Timun Mas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan, nampak Borondo berlari ke arah Timun Mas. Kiranya wanita